minum teh Nabi Yusuf mah. Nu hiji ngaranna Liah atau Lea, nu hiji ngaranna pembantu Liah, nu hiji deui ngaranna pembantuna Rahel. Eta tiluanana teh iri ka Yusuf. Disebut iri teh karena Nabi Yusuf disayang banget sama Nabi Yakub. Ai indungna ka mana? Maut. Kunaon mautna? Oh gitu. Nyawa paragat jeung jasa. Ulah sok lobananya pula mun aya maut. Jadi urang mah geus biasanya si eta maut kunaon mautnya? Nyawa papisah jeung negana. Kayak mun geus rada salse ka karananya. Ya. Biasanya diterangkan tadi ditanya. Ya. Terus berikutnya adalah Nabi Yusuf itu disayang oleh bibinya. Disebut bibinya itu yaitu adiknya Nabi Yakub, adik Nabi Yakub. Ya. Kayak lain adiknya. Nah, dia masih sepupu lah gitu ya. Kemudian dia ingin mengurus Nabi Yusuf. Tapi kumaha carana? Yang berlaku hukum di situ tuh kalau seseorang itu maling maka harus diurus oleh harus mengabdi kepada yang malingnya. Maka si bibi ini sengaja membalutkan bajunya, membungkus badan Nabi Yusuf ini dengan baju yang dari kakeknya. Kakeknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu memberi sesuatu pada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu kemudian disimpan barang itu. Nah, yang nyimpen barangnya itu adalah masih saudara Nabi Yakub, yaitu bibinya Nabi Yusuf. Nah, suatu saat karena Yusuf itu selalu kurang baik diperlakukan oleh saudara-saudaranya dan dia bibinya ini merasa gimana supaya saya yang ngurusnya. Nah, maka diambilkanlah salah satu dari sorbannya kakeknya itu dibalutkan di bawah baju gamis Nabi Yusuf. Nah, kemudian geger seksi bibirnya. Yuk, gamisnya Aki Ishak di mananya? Digeladahlah semua. Begitu digeladah ternyata ada di apa namanya? Beber diurangnya, beber dipakai beber oleh Nabi Yusuf. Maka diputuskanlah Yusuf harus mengabdi kepada yang dicurinya. Siapa yang curinya? Kalau Nabi Yakub. Udah jelas-jelas kan? Tapi ini bibinya merasa berhak. Udah saya aja yang ngurus. Jadi diuruslah oleh bibinya. Nah, nanti kisah itu kemudian terkenal di kalangan orang-orang saudara-saudaranya itu bahwa Nabi Yusuf itu tukang maling. Ya. Begitu nanti ketemu dengan Nabi Yusuf yang sudah berubah menjadi ganteng dan mereka tidak kenal kepada Nabi Yusuf karena sudah ya kalau laki-laki itu Pak Dede lamun beunghar, nama penampilan itu beda. Lamun Pak Dede ayeuna jeung ke lamun geus boga Rolls Royce, geus boga jet pribadi pasti moal siga ayeuna ieu tela. Nya. Urang Pak Dede ayeuna siga ayeuna kieu sabab can boga. Mun geus boga pasti beda lah. Pis dibaplankeun ieu dihalisan jangot digedean make bergo nya ieu make gamis gede kurang gendut cantik cing loba bajuna kan gitu ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu nanya kepada saudara-saudaranya, kamu saudaranya berapa? Ada 12. Ini kok yang datang cuma 10, kemana yang lainnya? Yang satu mah dulu maling, namanya Yusuf. Gitu. Tapi dia nggak tahu sekarang ada di mana, dimakan serigala. Tapi dia itu maling. Itu di depan Nabi Yusuf ngomong gitu. Kamu punya saudara namanya Yusuf, dia tuh maling. Dulu katanya suka maling sabuk kakeknya. Tapi dia mati dimakan serigala. Kan gitu ya. Cek Nabi Yusuf, lawan kuring Nabi Yusuf perfeksi ya, iya aing Yusuf kan gitunya. Tapi itu Nabi Yusuf mah sabar. Kemana yang satunya lagi? Yang satunya adiknya Yusuf. Di mana sekarang? Di sana. Nah, kamu nanti kalau kesini lagi, kalau butuh beli gandum lagi, ajak adikmu.
Kalau nggak diajak, aku tidak akan beli. Aku tidak akan kasih beli. Nah, ya Bu ya. Lama itu kok paceklikna lama Bu, 7 tahun. Kan? Ya. Jadi datang di beak gandumnya. Begitu datang datang bersama Bunyamin. Begitu datang bersama Bunyamin, nah ketika Bunyamin mau pulang dengan 11 saudara Yusuf, dengan 10 saudara Yusuf yang lain, maka Nabi Yusuf itu memasukkan gelas kerajaan ke dalam salah satu dari karung yang dibawa oleh Bunyamin. Ceritanya, nah, udah di skenario kan begitu. Begitu Bunyaminnya dan saudara-saudaranya pulang, kata Nabi Yusuf, "Woi, hei penggawa, kejar tuh orang-orang Kanaan itu. Bilangin raja kehilangan eh, apa namanya gelas emas, ya, gelas yang terbuat dari emas. Geladah mereka. Loh, terus gimana? Nanti urusannya aku. Pokoknya geladah. Nah, kemudian oleh penjaga dicari, "Woi, orang Kanaan, berhenti dulu kalian." Kenapa berhenti? Kagetnya pemutus ini terus berhenti seperti kaget kan gitu Bu. Hansip yang polisi. Mana geus maling gelas Tuan Yusuf. Lain Yusuf ada tahu ngaranna apa? Teh Yuzarsip mengambil gelas kerajaan. Wah, mal mungkin kami mah maling kan gitu ya. Ah, itu bisa geladah, digeladah. Barang digeladah ternyata ada di bawaannya Bunyamin. Nah, si Yahuda ngomongnya, tuh kan bener si Eta cenah dulurna Yusuf, baheula lagi Yusuf maling. Ngomong deh gitu, padahal Nabi Yusuf bisa di dinya gitu. Buki amek banget kira-kira. Nah, terus apa yang terjadi? Kata Nabi Yusuf, sudah. Terus kalian gimana? Hukum yang berlaku di negeri Kan'an gimana? Madian, Kan'an, Madian. Di negeri Madian kumaha? Di negeri kami mah lamun maling, kudu berbakti kepada yang barangnya diambil, kepada orang yang dicuri itu. Ya udah kalau gitu, ini tidak boleh pulang. Yang lain silakan pulang. Nangis semua minta supaya jangan dihukum, tidak boleh pulang. Biarlah digantikan oleh yang lain, kata Levi. Levi telepis, Bu. Kata Mang Levi, biar saya aja ganti. Nggak bisa, kata Yusuf. Si pelaku harus di sini. Akhirnya apa? Mereka pulang. Tapi Levi tidak mau pulang. Dia melihat kemana si Bunyamin dibawa. Karena dia sayang. Dia sayang sekali kepada anaknya dari kepada adiknya itu yang saudaranya Yusuf. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka lapor kepada Nabi Yakub sambil nangis-nangis ya Yahudanya bahwa Benyamin ditahan oleh penguasa di sana. Nah, ternyata Nabi Yakub nanya juga, terus kenapa ditahan? Dia maling, Pak. Masa dia bawa emas? Sama, Pak, dengan saudaranya dulu, si Yusuf. Aduh, makin sedih eta saya. Nabi Yakub tanya, Nabi Yusuf digoreng. Ibu sok sedih lamun anak digoreng batur. Tetap hati-hati, Bu, ngagorengkeun anak baturnya. Lebih nyeri hati mah indungna, Bu, lamun anak digoreng. Oh, ibu etanya. Pantesan atuh kita putra nabi maling nyeri itu bukan hati nyeri atau iya anaknya saha indungna oh eta oh pantesan nyeri itu pada gitu kan. Nah ini juga sama, singkat cerita kemudian Nabi Yusufnya membawa Benyamin tinggal di situ tapi diintip terus sama si Levi. Kemudian kata Nabi Yusuf, kalian boleh ke sini lagi, tapi harus dibawa bapakmu untuk menebus Benyamin. Padahal maksudnya udah diskenariokan. Nabi Yakub juga udah tahu, dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa nanti Benyamin itu bakal ditahan sama Yusuf dan Yusuf berada di sana. Dari mana tahunya Nabi Yakub? Dari tabir mimpi bahwa dulu itu Yusuf itu pernah bermimpi ada bulan, ada matahari, ada bintang.
11 bintang dan 1 bulan. Bersujud kepada matahari. Ya, 11 bintang. Langsung nyanyi. Daya lagu. Lagunya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, kaitan dengan maling, lamun perseorangan, lamun lobana bangsa, ini dibahas di sini tentang kewajiban atau sesuatu yang harus dijaga oleh orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat 29-nya, ayat 30-nya jangan membunuh, ya. Dan masih ayat ke-29, janganlah membunuh dirimu. Kemudian barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi yang maling dan membunuh dimasukkan ke dalam neraka, kecuali yang bertobat. Jika kamu menjauhi dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Lainnya menghindari itu artinya bertobat, kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya apa itu tobat, tobat itu hati nate mudik, mudik balik deui. Ya, tina cager karena cager. Kenapa disebut begitu? Karena jelema teh asal nama cager. Ya. Jadi lamun gelo teh eta teh ku sabab manehna hirup. Nah, udah hirupnya. Hirup terus gede dalam can dewasa mah tara disebut teh cager. Karena ge can dewasa. Ya. Lamun geus dewasa masih kena gelo disebutna para gajul. Punya. Baik. Yuk kita lanjutkan ke ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim.
Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya diberikan kesempatan untuk membacanya secara lebih baik, belajar secara lebih tertib lagi. Yuk kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir ayat 32 dan 33 surat An-Nisa ini. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa saja yang dikaruniakan Allah kepada sebagianmu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, intisari dari ayat ke-32 ini bahwa kita diminta untuk menjaga hati, jangan iri urusan harta, baik sesama laki-laki ataupun dengan perempuan ataupun sesama perempuan. Jangan sampai iri, karena sebagian dari yang lain terhadap sebagiannya Allah sudah tentukan bagian atau jatahnya masing-masing. Ya. Bagi tiap-tiap harta peninggalan, dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Ini kaitan dengan irinya perempuan ketika laki-laki mendapat dua bagian. Ya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Bersumpah setia kepada mereka artinya telah berwasiat tentang sesuatu yang menyangkut barang atau menyangkut harta dari apa yang disanggupi oleh si mayit ya selama hidupnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah 5 ayat hari ini sudah kita baca dari mulai ayat 29, 30, 31, 32, 33 surat An-Nisa. Di sini ada beberapa pelajaran yang sangat jelas bagi kita. Yang pertama, kita jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, jangan membunuh. Kemudian bagaimana yang disebut memakan harta perniagaan orang lain dengan cara tidak benar, yaitu tidak suka sama suka. Bagaimana kalau suka sama suka atau berniaga atau berdagang, itulah yang dianjurkan. Ya, alhamdulillah. Hujan kita sekali, mudah-mudahan penuh keberkahan. Ya, menjelang lebaran yang berat. Kemudian dilarang membunuh diri, dilarang bunuh diri. Juga dilarang membunuh orang lain, dilarang berbuat aniaya atau menjadikan orang lain merasa teraniaya. Nah, berikutnya di ayat ke-32 dan 33-nya penegasan tentang jangan iri tentang adanya penetapan pembagian harta yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan ketika membagi waris, di ayat ke-33-nya disebutkan bahwa harus memperhatikan apa yang sudah ada perjanjian setia dengan orang lain selain dengan ahli waris. Kalau dengan ahli waris itu tidak berlaku, ya tetap berlaku hukum waris. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini bermanfaat, ya. Dan tentu saja manfaat itu bisa diambil oleh kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Memberikan kebaikan kepada diri kita, yaitu dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Dan itulah yang namanya takwa. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana kalau sudah telanjur terhadap perintahnya jangan melaksanakan, terhadap larangannya kita melakukan. Bagaimana caranya? Bersihkan diri dengan
bertobat. Ya. Apa yang menjadi landasan bertobat? Pengakuan diri bahwa diri berbuat salah dan dosa. Selanjutnya apa untuk menguatkan diri kita supaya kita kuat dalam bertobat? Yaitu kita harus sadar bahwa ada kabar gembira bagi orang yang bertobat itu masuk surga. Tapi kabar buruknya bagi orang yang tidak bertobat bahkan akan ada perhitungan atau azab yang sangat pedih, menghinakan dan besar. Ya, itulah neraka. Jadi kalau kita laksanakan amal ibadah karena motivasi takut akan azab Allah dan suka akan yang namanya pahala, maka itu boleh. Ya, boleh. Kenapa sholat tahajud? Ya, karena saya rindu terhadap ganjarannya. Loh, apa ganjarannya? Mendapat makom yang mahmud. Nah, menjadi orang yang terpuji, dimasukkan ke dalam surganya. Mengapa kamu tidak melakukan perbuatan zina? Karena takut akan ada azab Allah. Padahal zina itu ngenah, sebenarnya zina ngenah itu. Ngenah, mana dia nikah? Sarua we beda, mata ngaranna beda oge. Zina jeung nikah sarua kalakuan nama kitu ngadu manuk punya. Tapi beda. Yang satu mah batil namanya zina, yang satu mah hak alias benar namanya nikah. Diperhatikan Bu, wa ahallallahu nikah. Dihalalkan nikah, wa haramat zina, dilarang berbuat zina. Ya. Jangan lupa zina dan nikah kelakuannya sama, begitu-begitu juga. Kalau suami istri zina apa nikah? Kalau dengan suami orang zina apa nikah? Kalau dengan istri orang zina apa nikah? Kira-kira enakan zina, enakan nikah? Ya, yang penting jelas. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka yang dianjurkan itu adalah sesegera mungkin bertobat. Bagi orang yang bertobat, maka Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha mengampuni segala dosa dan Maha kasih sayang. Insya Allah. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majlis dan sebelumnya kita baca surat pendek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد والأمين لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Dilwani La ilaha illallah Al-Malikul Qadir Muhammadur Rasulullah Shadiqul Dilwani Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Sallallahu alaihi أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا بما ينفعنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik dari ajaran agama Allah dan yang salah dan kesalahan saya sendiri untuk dimaafkan dan insya Allah kita mungkin selama beberapa hari setelah hari raya sementara yang kegiatan pada subuh kita masing-masing di rumah karena pasti akan banyak sekali kesibukan dan juga tamu. Untuk itu saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di keadaan yang lebih baik dari hari ini setelah berada di bulan Syawal insya Allah.